Halo dan selamat datang di channelnya Toton Suroton. Bersihin dulu. Jadi hari ini gue dan Panjul mau ke Bandung ya. Karena itu Anabel udah kita tinggal di Bandung kurang lebih 1 bulan lamanya di Mantap Engine Tuning. Jadi bengkelnya Kang Indra ya, terkenal juga di Bandung, Kang Indra Mantap. Emang spesialisnya wiring. Biasanya dulu kliennya anak-anak drag banyak banget, tapi sekarang drift pun mulai rame juga. Kayak ada gua, ada Obel, Dio dulu juga sama Kang Indra. Terus dan ada beberapa teman-teman drifter lainnya yang pastinya diurusin juga sama Kang Indra urusan wiringnya. Nah jadi Anabel di sana 1 bulan ditinggal ngapain sih? Kita ganti ECU karena jujur Anabel nggak pernah ngerasain ECU baru. Jangan kan Anabel? Oh gue pernah ngerasain ECU baru dulu pakai Viltech. Sekarang gue pakai Max ECU yang tipe Race Gen 2. Kenapa gue pakai tipe itu? Karena fiturnya banyak dan gue perlu. Contoh dia ada double bank, jadi untuk sensor O2-nya itu bisa di bank kiri dan bank kanan. Dan bahkan ke depan gue bisa pakai sistem EGT. Jadi udah nggak pakai AFR sensor di tiap bank lagi, tapi udah pakai EGT di setiap silindernya. Buat tuningnya tuh lebih fine tuningnya lebih dapet sih. Emang lebih susah dan lebih mahal, tapi untuk tahu problem di mesin, untuk mitigasi itu jauh lebih baik. Setahu gue sih sebenarnya proses pemasangannya udah selesai, tinggal ngaktifin beberapa fitur-fitur juga dari Kang Indra. Nah, gue penasaran, gue pengen lihat langsung mobilnya di sana. Ya mobilnya keadaannya kayak gimana, kurang lebih sih kayak gini. Oke, sekarang kita udah nyampe Bandung. Ini ada di Jalan Kiara Condong di Mantap Engine Tuning ya. Kita langsung lihat aja Anabel habis diapain aja. Nah, langsung ada Kang Indra. Izin ngonten sedikit, Kang. Kang Indra sama kamera suka malu-malu, jadi suka kabur deh dari frame. Nah, basically utamanya kita habis ganti ECU. Sekarang pakai Max ECU Race Gen 2. 8 silinder, dia bisa wiring sequential, nggak perlu wasted spark. Jadi wasted spark itu 2 coil jadi 1 kali ignition barengan. Nah kalau ini sequential, jadi setiap coil itu firingnya independen sendiri. Terus kita sekarang udah nggak pakai relay sama sikring, kita udah pakai PDM 16 channel ya Kang? 20 channel PDM by Max juga. Kalau ini udah kepasang dari kemarin, si dash loggernya udah pakai Haltech UC10. Wiring baru sama sekarang requestnya Kang Indra, kita pakai DWW biar bisa show. Kalau katanya Mantap Engine Tuning biar bisa show, ada meledak-ledaknya. Sama sekwennya sekarang kita udah bisa flat shift sama udah auto blipnya. Jadi kayak mobil-mobil zaman sekarang lah. Kalau downshift gitu karena sequential udah nggak perlu pakai hilento bla bla bla, mobilnya otomatis ngeblip sendiri throttle-nya. Wah, pokoknya cakep deh. Sini. Kita simulasi sedikit. Ini kita gantungnya sini. Tombol-tombol juga gue minta pindah ke atas karena kan sekarang udah pakai Hans. Kalau taruh di bawah tuh leher nggak bisa nengok ya. Tongkat nggak ada yang berubah sama kayak kemarin. Upshift, downshift. Oh sama sekarang kita ada GPS speed sensor buat ngebandingin wheel speed sama actual speed by GPS seberapa beda gitu. Makin mepet antara GPS speed sama wheel speed berarti grip mobilnya makin baik. Tombol-tombol berubah. Ini buat cut off kita. Ini masternya. Sip. Untuk nyalain ini juga gampang. Power hijau, ignition, terus tinggal engine start stop. Udah ada anti-lag-nya ya, bisa begini sekarang. Sama bisa ada flat shift dan auto flip. Jadi kalau naik turun gigi udah nggak perlu ngopling, berasa mobil rally nih. Ada modenya. Sip. Lihatin kaki. Kita naik gigi.
diferensialnya jauh lebih kepake karena ada fitur-fitur ini. Tapi ini masih ini masih sekedar ditaruh dulu fiturnya, belum di perfectin karena kita belum dyno tuning. Ntar kita bakal dyno tuning lagi di Engine Plus pastinya ya, tempat kesayangan kita semua. Shout out buat Engine Plus, Ian ya, thank you, servisnya selalu bagus. Ya mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi kita bakal dyno tune karena gue mau ganti radiator dulu. Kita udah siapin yang jauh lebih gede, extra fan-nya SPAL 16 inch yang performance sekali 2 dari Engine Plus juga. Kita bakal pastinya testing Annabelle dengan fitur-fitur barunya ini yang hopefully ya mempermudah gue lah buat dapat podium. Kemarin kan pas di Bandung ada emble-emble-nya juga nih driver satu kan, padahal mobilnya udah top. Tapi sekarang mobilnya kita bikin makin top lagi, semoga drivernya juga bisa ikutan ngetop. Kurang lebih gitu aja sih sebenarnya. Nggak terlalu banyak yang diubah secara fisik, tapi emang secara fitur jauh lebih enak pastinya. Fitur save-nya juga lebih bagus karena ntar dia bisa, kalau gue mau spray radiator ya, gue tinggal pencet sekali, ntar dia otomatis mati sendiri, jadi nggak bakal gue lupa matiin. Plus extra fan-nya bakal nyala sendiri, udah di set parameter temperaturnya on di berapa dan off di berapa. Berlaku juga untuk extra fan si oil cooler, jadi oil cooler juga otomatis nyalanya di temperatur sekian dia nyala, temperatur sekian nanti dia mati lagi, begitu. Jadi mesin nggak boleh terlalu dingin dan nggak boleh terlalu panas, jadi temperaturnya full dijaga sama komputer yang set parameternya di setup sama Kang Indra. Mantap. Jadi buat temen-temen yang mau ganti pakai standalone ya ECU-nya dan kebetulan ada di wilayah Jabodetabek ataupun Bandung biar lebih enak karena Mantap Engine ini ada di Bandung, boleh sih kontak-kontak Kang Indra. Kalau mau nomornya juga boleh WA gua ataupun DM. Very recommended, gue dari 2019 selalu sama Kang Indra, belum pernah pindah tuner karena emang apa ya, ngejelasinnya enak. Intinya komunikasinya enak sih sama Kang Indra tuh gue. Sip sih, gue puas sih walaupun ninggalin mobil sebulan di sini, tapi gue puas banget sama hasilnya dan pastinya wiringnya rapih, profesional. ECU-nya semua ditaruh di sini, ntar boleh di-take juga rapih, ditaruh di sini. Kabel-kabelnya juga disiapin semua in case ada yang error itu udah disiapin backup-backupnya. Contoh kayak karena sekarang pakai DBW, amit-amit DBW-nya kenapa-napa, itu udah disiapin langsung soket buat pakai throttle body yang masih pakai kabel biasa. Gitu sih. Ya gue nggak sabar banget sini dyno, fitur-fiturnya dimaksimalin lagi. Ayo kita latihan. Nah, sekarang juga ada ditambahin lagi sensor sama Kang Indra buat ngejagain mesin. Ada knock sensor. Jadi kalau terjadi knocking atau bahasa Indonesia ngelitik apa ya? Ngelitik ya. Anak-anak bengkel bilangnya. Ini mesin bisa ngebaca sendiri untuk bank kanan dan bank kiri, ada knock sensor masing-masing dan bisa disetting untuk ngasih warning ke gua nanti, ke dash logger kalau ada knocking di mesin. Dan bisa lagi disetting kalau habis knocking dia nurunin timingnya sendiri buat ngurangin efek dari bahan bakar yang jelek. Karena ya di Indonesia banyak sekali bahan bakar yang kualitasnya nggak konsisten ya. Kadang bagus, kadang jelek ya. Contohnya pemakaian afgas lah. Ada yang afgas yang bagus, ada afgas yang jelek. Beda-beda, tapi biasanya kalau pump gas sih konsisten sih, tapi kalau bahan bakar curah gitu yang kayak afgas, nah itu agak bahaya sih, kadang bagus, kadang enggak, kita nggak tahu. Dan karena ini juga AFR-nya double bank, ada kanan dan kiri, ini kebaca nih ternyata AFR gue kiri kanan belang. Mungkin karena dari panjang headernya belum perfect ya, kiri kanan belum bener-bener seragam, karena emang kemarin kita ngerjainnya juga agak terburu-buru karena kita kejar tayang. Ya jadi kita bisa banyak tahu apa aja yang harus direvisi karena komputer baru ini. Jadi ya beli ECU mahal, lu bisa tahu lebih banyak hal tentang mobil lu, apa aja kekurangannya. By the way ini ECU kurang lebih beserta sensor-sensor dan PDM bla 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 sih 3 digit sih kena. Tapi nggak apa-apa, buat nge-save mesin yang lu investasinya pasti lebih gila lagi sih. Jadi jangan takut buat invest di ECU karena bakal bisa ngejagain mesin yang lu investnya gila-gilaan. Nah, per 20
24 Juni 2026 mobil ini udah kembali ke Bekasi untuk melanjutkan perjalanan modifikasinya karena abis ini kita mau ganti radiator sama ada revisi di bagian knalpot. Jadi kurang lebih memakan waktu 1 bulan buat ganti total ECU, pasang DBW, setup DBW, sama pasang PDM ya. Pasang PDM ini cukup kompleks karena dia menggantikan sikring dan relay. Ya waktu yang terhitung lumayan cepet sih, nggak cepet-cepet banget, fair lah waktunya. Karena Kang Indra juga gue tahu nggak suka diburu-buru kalau ngerjain sesuatu karena emang dia maunya tuh segala sesuatu sekali jadi rapih beres. Belum lagi dia ngeprogram si dashloggernya itu dikasih beberapa opsi ininya, tampilan pokoknya maksimal banget dan ditaruh juga logo Toton Racing yang begini di dashloggernya juga lucu banget. Ya menurut gue hampir 150 juta buat masa elektronikal ini, tapi bisa ngejaga mesin yang harganya cukup mahal ya sesuatu yang worth it sih. Jadi see you in the next vlog ngebahas modifikasi selanjutnya. Kita bakal radiator sama header baru by ORD Exhaust. Bye bye.